Indikasi sepak bola Gajah Bali United versus PSIS Semarang viral. Erick Thohir tolak jabatan Ketua Umum PSSI seumur hidup. Rusia tantang uji coba timnas Indonesia di semua kelompok umur. Pelatih lokal yang bisa digantikan Denny Lanzat jika tangani klub Belanda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rusia tantang uji coba timnas Indonesia di semua kelompok umur. Laga uji coba kontra Rusia tampaknya semakin serius ketimbang menghadapi Malaysia yang hanya berada di level AFF. Hal itu terbukti ketika Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyampaikan langsung minatnya untuk menghadapi timnas Indonesia. Pertandingan timnas Indonesia versus Rusia kemungkinan bakal digelar pada September 2025. Pasalnya, pada bulan Juni 2025, timnas Indonesia bakal menghadapi dua laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara pada bulan September, jadwal skuad Garuda lowong dan tidak bermain di ajang internasional. Sergei Tolchenov bahkan mengaku Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menyambut baik tawaran Rusia untuk menggelar uji coba internasional. Pada prinsipnya, ada kesiapan dari pihak Indonesia. Mereka sebenarnya tidak menentangnya. Mereka juga tertarik dengan ini. Kami sedang berdiskusi dan sangat berharap sesuatu akan berhasil pada bulan September, ungkap Tolchenov. Menariknya, uji coba tidak hanya terjadi di level senior saja. RIA Novosti mengabarkan bahwa timnas Indonesia dan Rusia bakal teruji coba di 3 level kelompok usia, yakni tim senior, U21, dan U17. Tentu hal tersebut akan menguntungkan bagi tim merah putih. Baik timnas Indonesia senior dan U17 bakal mendapatkan persiapan berharga. Jika lanjut ke ronde keempat, skuad asuhan Patrick Kluivert punya persiapan bagus sebelum melakoni 2 laga krusial di bulan November 2025 mendatang memperebutkan 1 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara bagi timnas U17 Indonesia, laga uji coba lawan Rusia bakal jadi persiapan berharga sebelum berlaga di Piala Dunia U17 2025. Pelatih lokal yang bisa gantikan Denny Lanzat jika tangani klub Belanda. Satu, Nova Arianto. Nova Arianto menjadi sosok bisa membantu Patrick Kluivert di timnas Indonesia karena kemampuan dan pengalamannya. Selain itu, dia akan lebih cepat beradaptasi karena pemain yang ada saat ini pernah dilatihnya saat menjadi asisten Sinteyong. Nova Arianto pun bisa mengambil ilmu dari Patrick Kluivert dan jajarannya agar bisa menjadi modal untuk melatih timnas Indonesia U17. 2. Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto sebelumnya menjadi salah satu kandidat asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Dia cukup layak untuk membantu Patrick Kluivert karena pernah menjadi asisten pelatih di klub Serie A, Como 1907. Selain itu, sosoknya sebagai seorang legenda di timnas Indonesia akan mudah mendapat respek dari para pemain. 3. Indra Safri. Indra Safri menjadi salah satu nama yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari tim kepelatihan timnas Indonesia senior. Pengalaman Indra Safri di tim nasional junior akan sangat berguna untuk memberikan masukan kepada pelatih asal Belanda tersebut. Selain itu, Indra Safri pada saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan setelah dipecat PSSI dari kursi pelatih timnas Indonesia U20. Indikasi sepak bola Gajah Bali United versus PSIS Semarang viral. Kecurigaan mencuat di kalangan netizen setelah 2 pemain PSIS Semarang menciptakan gol bunuh diri di laga lanjutan Liga 1 2024-2025 melawan Bali United. Pada laga yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta tersebut, PSIS membutuhkan poin demi menyelamatkan diri dari degradasi. Mereka terdapat di peringkat ke-17 alias kedua dari bawah di klasemen sementara Liga 1 dengan 25 poin, tertinggal 4 poin dari zona aman. Namun, Mahesa Jenar sudah tertinggal sejak menit ke-22 setelah bek tengah asal Brazil João Ferrari melakukan gol bunuh diri. Ferrari tampak melepaskan tembakan ke gawang sendiri setelah striker Bali United Boris Kopitovic mengirim umpan ke mulut gawang PSIS.
Lebih dari itu, gol kedua juga tercipta melalui bunuh diri. Dan yang ini lebih mencurigakan karena Ridho Syuhada melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Umpan yang dikirim Privat Barga masuk ke kotak penalti, namun masih jauh dari gawang. Ridho berlari ke arah bola dan menyentuh bola yang akhirnya merobek jaring. Pergerakan Ridho membuat para netizen curiga karena sang pemain PSIS melepaskan tembakan dengan keras. Dikutip dari unggahan akun Instagram Video Sport, bahkan warganet menilai ada indikasi sepak bola gajah dan pengaturan skor akibat gaji pemain yang masih menunggak. Dengan kecurigaan yang dilontarkan penikmat sepak bola tanah air, tentu Komdis PSSI tidak tinggal diam. Terlebih, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Liga Indonesia harus bersih dan transparan demi meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Erick Thohir tolak jabatan Ketua Umum PSSI seumur hidup. Kesuksesan Erick Thohir dalam memimpin PSSI memunculkan wacana adanya jabatan seumur hidup untuk posisi Ketua Umum. Sebagaimana diketahui, Erick Thohir dinilai sukses dalam membawa perubahan terhadap prestasi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sosok mantan Presiden Inter itu juga memiliki jaringan luas dan kuat sehingga kerjasama federasi dengan pihak lain terbangun sangat baik. Aturan perihal jabatan Ketua Umum Federasi sendiri tidak dibatasi AFC secara formal. Akan tetapi, hal itu bertentangan dengan prinsip yang diyakini Erick Thohir selaku Ketum PSSI saat ini. Erick Thohir menegaskan demokrasi yang ada harus tetap dijaga, karena itu ia menolak wacana tersebut. AFC tidak melarang pembatasan, tapi kami di PSSI dan saya secara pribadi, saya percaya demokrasi ini harus terus dijaga, kata Erick Thohir. Menteri BUMN tersebut menambahkan bahwa aturan mengenai jabatan ketum federasi di setiap negara berbeda. Sedangkan di Indonesia dengan prinsip demokrasi mengharuskan adanya pembatasan. Menteri BUMN itu juga mewanti-wanti agar sosok yang menjabat Ketua Umum PSSI tidak itu-itu saja. Bagi Erick, organisasi yang baik itu ketua umumnya tidak seumur hidup. Tentu di setiap negara juga berbeda. Namun, statement tersebut juga mengundang spekulasi bahwa Erick Thohir tidak ingin berlarut dalam masalah sepak bola tanah air yang masih banyak mengundang tanda tanya. Seperti halnya EXO PSSI, yang memiliki kepentingan sendiri hingga pengaturan skor liga yang tidak bisa mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Selain itu, muncul isu bahwa Erick Thohir memiliki misi untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi di pemerintahan Indonesia.